Kecamatan Sindang. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Nur Rizky. Saya dari mahasiswa Politeknik Pemuda Pertanian Bogor, jurusan peternakan, khususnya prodi saya yaitu penjualan peternakan dan kesejahteraan hewan. Di sini saya akan memberikan materi dengan media yaitu brosur. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ular sahabat tani. Kenapa sih saya membawakan materi tentang ular sahabat tani? Karena kita ketahui di Indonesia ini hama yang petani ini musuhi yaitu adalah tikus. Makanya kita ketahui juga bahwasanya ular adalah predator alami yang efektif untuk mengurangi populasi populasi tikus yang ada di daerah Kecamatan Sindang ini. Kehadiran ular tersebut akan membantu petani untuk menjaga hasil panennya menjadi produktivitas yang tinggi dan hasil panen yang mencukupi bagi para petani di wilayah Kecamatan Sindang. Dan juga kami berharap agar petani tidak bergantung kepada racun tikus yang sangat membahayakan untuk petaninya maupun untuk lingkungan sekitarnya. Jadi jenis ular yang kami pakai yaitu jenis ular poros, dan juga ular jenis lanang sapi. Ular tersebut ular yang tidak beracun, tidak mematikan, maupun tidak memakan manusia. Karena ular tersebut hanya berukuran kecil dan sedang. Jadi jika para petani atau petani ada di pesawahan, sebaiknya ular tersebut jangan dibunuh. Cukup diusir saja karena ular tersebut takut kepada manusia. Cukup diusir saja. Nanti ular tersebut akan menjauh dari petani. Dan tujuan dari program ini yang pertama yaitu dan pasti hama tikus. Kami ingin mematikan populasi tikus yang ada di Kecamatan Sindang tersebut. Tujuan yang kedua yaitu kami sebagai penyuluh juga berharap petani tidak bergantung kepada racun tikus ataupun pestisida yang membahayakan bagi lingkungan kita sendiri. Terusnya kelebihan dari program ini yang pertama udah jelas kelebihannya pengendali hama. Karena ular tersebut akan memaksa tikus atau burung yang sering merusak padi. Terusnya membantu mengurangi tergantungan pada racun tikus yang membahayakan atau dapat mencemari tanah atau air di lingkungan kita. Kelebihan yang kedua yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan ekosistem? Itu mengurangi populasi hama tanpa merusak organisme yang sangat berharga atau yang bermanfaat bagi padi. Terusnya poin yang ketiga itu ramah lingkungan dan hemat biaya. Terusnya petani ini dapat menghemat biaya pembelian untuk racun tikus. Terusnya lebih aman dibandingkan penggunaan bahan kimia yang bisa mencemari tanah atau air di sekitar kita. Terusnya yang keempat itu populasi bisa menyesuaikan. Jadi maksud dengan populasi bisa menyesuaikan ini, jika tikus-tikus itu udah pada mati, otomatis ular yang kita sebar itu produktivitasnya atau akan berkembang biaknya itu tidak berlebih hingga ekosistem akan seimbang. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu resiko menakuti petani. Banyak petani takut pada ular, meskipun ular jenis poros maupun ular lanang sapi itu tidak berbahaya atau tidak mematikan. Terusnya bisa menyebabkan konflik. Maksud dengan bisa menyebabkan konflik ini, petani itu beranggapan bahwasanya ular tersebut berbahaya bagi mereka sendiri, gitu. Makanya ular tersebut dapat dibunuh hingga dibunuh pokoknya mas. Terusnya yang kedua kekurangannya itu makan target. Jadi ular juga selain memakan tikus bisa memakan hewan-hewan yang non target seperti katak.
Katak itu dapat memakan serangga-serangga yang bisa menyebabkan, bisa merusak tanaman padi. Nah, terusnya kekurangan yang ketiga itu potensi gangguan ke ternak kecil. Yang dimaksud dengan potensi gangguan ke ternak kecil ini yaitu ular jenis anak sapi yang berukuran besar itu dapat memangsa ternak-ternak kecil seperti unggas, itik maupun yang lainnya di sekitar persawahan yang kami sebarkan ular tersebut. Setiap ada kelebihan, setiap ini ada kekurangan pasti ada solusi. Solusi yang kami berikan yang pertama itu kami sebagai penyuluh akan menyuluhkan betapa baiknya ular seberapa manfaatnya ular koros dan ular anak sapi di sektor pertanian untuk memberantas populasi tikus-tikus yang ada di persawahan kita yang dapat menyebabkan produktivitas persawahan kita turun. Terusnya solusi yang kedua dari saya itu kita sebagai penyuluh juga harus mengkontrol apakah ular tersebut memakan hewan target atau memakan hewan non target. Karena jika kalau ular tersebut memakan hewan non target, maka ekosistem di dalam persawahan tersebut tidak akan seimbang. Nah, makanya kita sebagai penyuluh juga harus mengkontrol semua aktivitas ular atau dari semua berapa siapa ular, apakah ular tersebut makan hewan non target atau hewan target. Terusnya solusi yang ketiga atau solusi dari saya yang ketiga itu jikalau bapak atau ibu petani yang ada di sekitar persawahan mempunyai hewan-hewan kecil atau ternak kecil, sebaiknya bapak ibu itu memasang pagar-pagar tinggi yang rapat sehingga ular tersebut tidak masuk atau tidak menerobos di pekarangan yang kita punya gitu. Selanjutnya harapan dari program ini, harapan saya dari program ini itu dapat menciptakan keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu. Karena selagi ekosistem seimbang di daerah tersebut, saya menjamin bahwasanya produktivitas padi yang ada di daerah tersebut akan seimbang juga, akan lebih bagus dan lebih tinggi produktivitasnya. Dan juga selain itu langkah tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi ramah lingkungan dalam mendukung produktivitas pertanian. Dan juga saya berharap juga petani bisa mengurangi penggunaan racun tikus yang sangat membahayakan bagi kita sendiri, bagi masyarakat di sekitar, maupun dapat mencemari lingkungan kita seperti mencemari tanah dan mencemari air. Nah, dari saya paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Saya beri waktu kesempatan ini, bisa silakan. Silakan. Saya bertanya kepada apa yang membedakan ciri khusus mengenai ular poros dan ular sapi ular yang lain supaya kita tidak salah menangkap gitu. Ya, boleh. Boleh lah si pinjam printernya juga. Saya printerkan ini bibinya. Baik, ini ciri-ciri dari perbedaan dari ular poros maupun ular anak sapi. Yang pertama, dari bentuk warnanya udah kelihatan ya. Jika ini ular poros dan juga pola dari kulit ular tersebut berbeda. Nah, kalau poros itu punya pola bintik-bintik setiap garisnya tuh kita lihat sendiri. Sedangkan misalnya ular anak sapi itu memiliki garis-garis panjang yang melengkung gitu. Nah, dan juga kalau misalnya ular anak sapi itu, semisalnya dia terancam, dia akan seperti ular kobra.
Bedanya kalau dia itu melengkung kayak bentuk es. Nah itu ular ranang sapi. Jika dia terancam, dia bakal tapi berbentuk es. Dan juga ular ranang sapi itu kepalanya itu berwarna coklat. Nah itu perbedaan dari ular poros sama ular ranang sapi. Apakah terpahami? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Ya. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada salah kata dari saya juga masih belajar untuk memahami apa itu penyuluhan dan seberapa efektif itu penyuluhan. Berikut saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.